Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Pradianto, salah satu pengajar di SMK Negeri 2 Jepara. Pada mata pelajaran animasi 3 dimensi, program keahlian animasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit materi mengenai pengertian dasar animasi. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai animasi 3 dimensi itu sendiri, alangkah baiknya kita ketahui apa itu animasi. Animasi berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, dan semangat. Sedangkan karakter adalah orang, hewan, maupun objek nyata lain yang dituangkan dalam bentuk gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sehingga animasi diartikan sebagai gambar yang memuat objek seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian ditampilkan. Objek dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk benda, warna, dan special effect. Pengertian animasi menurut Ibis Fernandez dalam bukunya Macromedia Flash Animation and Cartooning, A Creative Guide. Animasi didefinisikan sebagai berikut. Animasi berasal dari kata animation yang dalam bahasa Inggris to animate, yang berarti menggerakkan. Jadi, animasi dapat diartikan sebagai menggerakkan suatu gambar, objek yang tadinya diam. Animasi merupakan sebuah proses merekam dan memainkan kembali, merangkai gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi gerak. Berdasarkan arti harfiah, animasi adalah menghidupkan, yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tadinya tidak bisa bergerak sendiri. Dilihat dari teknik pembuatan animasi yang ada pada saat ini, ada 3 jenis animasi. Yang pertama adalah animasi stop motion atau stop motion animation, yang sering juga disebut sebagai clay motion, karena dalam proses pembuatannya menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Jadi tanah liat digerakkan, terus difoto, digerakkan lagi, difoto. Jadi frame by frame-nya diambil gambarnya. Yang ketiga adalah animasi tradisional atau traditional animation. Teknik animasi ini paling umum dikenal pada saat ini, yang juga sering disebut cel animation, karena pengerjaannya dilakukan pada seluloid transparan yang sekaligus mirip sebagai transparansi OHP yang sering kita gunakan. Jadi gambar proses menggambar pada transparansi yang kertas transparan yang seperti kita kerjakan kalau kita menggunakan OHP zaman dahulu itu. Nah, itulah animasi tradisional. Frame by frame-nya digambar satu-satu di kertas transparan tersebut. Yang ketiga ada animasi komputer, yaitu atau computer graphics animation. Animasi ini secara keseluruhan dikerjakan menggunakan teknologi komputer, ya. Jenis-jenis animasi berdasarkan software-nya ada 2 kategori, yaitu software animasi 2 dimensi. Software animasi 2 dimensi adalah software yang digunakan untuk membuat animasi
tradisional atau flat animation umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, ya, digerakkan, terus mengatur waktu atau timing, dan untuk mengimpor suara atau mengisi suara. Dari sisi penggunaan umumnya tidak sulit penggunaannya, ya. Yang kedua ada software animasi 3 dimensi. Ya, software animasi 3 dimensi mempunyai fasilitas dan kemampuan yang canggih untuk membuat animasi 3 dimensi. Fasilitas dan kemampuan tersebut antara lain yaitu membuat objek 3 dimensi, mengatur gerak kamera, memberikan efek, mengimpor video, serta suara, serta masih banyak lainnya, ya, seperti komposit dan sebagainya. Animasi ini contohnya yaitu software animasi 3 dimensi ini antara lain yaitu 3D Studio Maya, Pose atau Figure Animation, Brick Landscape Animation, Full Landscape Animation, Cinema 4D, Blender, Dash, dan sebagainya, masih banyak. Untuk membuat animasi yang baik perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang. Salah satu dalam animasi yang perlu diperhatikan adalah 12 prinsip utama pada animasi itu sendiri yang menjadikan syarat agar animasi terlihat seperti nyata. Salah satunya adalah yang pertama adalah timing atau waktu, as in as out atau percepatan dan perlambatan. Yang ketiga ada art atau lengkungan, ya, garis lengkung, ya. Yang keempat ada follow through and overlapping action, gerak penutup sebelum benar-benar diam. Yang kelima secondary action atau gerak pelengkap. Yang keenam ada squash and straight atau kelenturan pada suatu objek. Yang ketujuh exaggeration atau melebih-lebihkan. Yang kedelapan ada straight ahead pose to pose atau bahasa Indonesianya ya bisa mengerjakan frame by frame secara urut atau kalau animasi 2D ya menggambar pose to pose ya, dari pose 1 ke pose berikutnya. Misalnya begini, mau jotos ya. Nah, seperti ini digambar. Ini pose pertama. Pose kedua mungkin sudah menjotos begini. Nah, itu adalah dari sisi pengerjaannya. Terus yang ke-8 ada antisipasi atau gerak pendahulu. Nah, antisipasi sebelum orang jotos itu apa kok gerak yang mau dia berarti kan ancang-ancangnya gini. Nah, ini adalah gerak pendahulu, antisipasinya. Terus yang 10 ada staging atau bidang gambar. Ada bidang gambarnya itu sendiri. 11 ada personality atau penjiwaan karakter. Kalau kita mau membuat karakter yang sedih ya betul-betul ekspresi yang dikeluarkan adalah sedih. Kalau mau dibuat karakternya yang selengean atau lucu ya mungkin mimiknya harus bisa menjiwai karakter yang lucu dan sebagainya. Yang terakhir ada appeal atau daya tarik karakter. Apa yang bisa kita tunjukkan dari karakter yang animasi yang kita mau buat, harus kita bisa mencari daya tarik karakter tersebut. Itu adalah sedikit ulasan singkat mengenai animasi, pengertian dasar animasi dan 12 prinsip animasi yang
pendukungnya. Demikian ulasan materi singkat yang bisa saya sampaikan. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.